Masyarakat berbasis pengetahuan, perlunya pembelajaran, tidak hanya organisasi tapi juga di level yang lebih besar, level makro, nasional. Dan satu lagi tadi disinggung adalah perlunya interaksi. Perlunya membagi pengetahuan. Ya. Begitu ya. Jadi, Pak ya. Di situ saya ingin mengutip beberapa statement dari Dr. Boon mengatakan bahwa harus ada infrastruktur yang bagus. Nah, infrastruktur ini bagaimana mengaplikasikan infrastruktur yang bagus? Bagaimana membuat pembelajaran ini berjalan dengan infrastruktur yang bagus? Kalau sekarang ada sarana internet yang akan dibangun di Indonesia Timur dan Palaparing dan sebagainya, maka ini yang harus dengan strategi yang tepat, diarahkan ke tujuan yang sama, maka semua akan mendapat manfaat untuk bisa belajar dengan menggunakan infrastruktur internet yang mungkin sudah akan terbangun dalam waktu dekat. Misalnya itu terjadi. Ya, terima kasih Pak Didit. Menarik di sini disinggung infrastruktur internet antara lain. Saya berpikir infrastruktur tidak hanya infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur non-fisik. Dan saya melihat peraturan-peraturan pemerintah sebagai infrastruktur. Peter Drucker dalam bukunya Innovation and Entrepreneurship mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan yang namanya inovasi sosial, termasuk mengganti peraturan-peraturan yang sudah tidak pada zamannya atau sudah tidak relevan, dan membangun atau membentuk atau membuat peraturan-peraturan baru. Bagaimana Dr. Boon melihat ini? Ini sifat entrepreneur dari birokrat. Jangan terus saja hanya yang lama-lama dipertahankan. Saya kira change is the only constant in the world. Change, perubahan-perubahan. Dunia terus berubah. Nah, kita peraturan-peraturannya juga mesti dirubah. Inilah entrepreneurship dari government, orang-orang birokrat yang mesti siap. Ya, jadi mereka lihat, kalau peraturannya ini sudah nggak sesuai, robahlah supaya secepatnya bisa menyesuaikan dengan keadaan yang terus berubah. Nah, kembali lagi yang penting sekali saya harapkan sekali itu adalah penelitian ini cobalah, karena penelitian ini bagaimana juga merupakan sumber daripada perubahan ini. Dan penelitian perlu dana. Berilah kembali lagi, perusahaan-perusahaan itu kasih tax incentive supaya mereka itu benar-benar memanfaatkan pajak-pajak yang seharusnya dibayarkan, tapi bisa mereka itu manfaatkan untuk melakukan penelitian ini. Ya, penelitian di sini dikatakan menjadi sumber peluang inovasi yang harus dimanfaatkan. Kalau kita menyinggung ke 7 sumber inovasi, penelitian kita bisa masukkan ke dalam kategori pengetahuan atau pengetahuan baru selain perubahan demografi, perubahan persepsi gaya hidup, kemudian adanya keberhasilan atau kegagalan yang mungkin tidak diantisipasi. Bagaimana Pak Didit melihat bagian ini? Mungkin satu kalimat saja Pak Didit mau menyampaikan berkaitan dengan sistem inovasi nasional dan penelitian. Saya kira satu, kalau saya kembalikan dari kata yang pertama adalah pembelajaran. Ya, sistem inovasi nasional dan pengetahuan, penelitian yang menghasilkan pengetahuan itu dihubungkan oleh satu kata tadi, pembelajaran. Jadi bagaimana membuat bangsa ini menjadi bangsa pembelajar yang unggul, tidak sekedar belajar saja, tapi belajar yang unggul, lebih baik dari orang lain sehingga bisa mengejar ketertinggalannya. Ya, terima kasih Pak Didit. Pemerintah yang entrepreneurial, pemerintah yang inovatif, bangsa pembelajar, negara pembelajar, itu adalah juga menjadi salah satu prakondisi yang penting untuk mendorong gerakan inovasi nasional dan membangun sistem inovasi nasional yang handal. Setuju sekali. Ya, terima kasih Dr. Boon, terima kasih Pak Didit. Terima kasih, sama-sama. Tidak terasa kita sampai pada akhir dari pertemuan sesi perdana Avanti Fontana on Q dengan tema Gerakan Inovasi Nasional. Pada kesempatan ini, kami juga mengundang para pemirsa untuk memberikan feedback berkaitan dengan episode perdana ini
Gerakan Inovasi Nasional, dan para pemirsa akan memperoleh buku Innovate Weekend dan akan memperoleh buku Knowledge Sharing dengan cara mengunjungi www.qchannel.tv. Terima kasih dan salam inovasi.